Sampai ketika akhirnya dari 2007 itu saya malah sering mendapatkan apa namanya asupan-asupan fitnah terhadap Islam. Ya, kita sering melihat bahwa di media-media sering memfitnah Islam, sering menyudutkan Islam. Bahkan mungkin tahun-tahun itu tuh sudah mulai timbul yang namanya Islamofobia ya di Barat gitu ya. Nah, ketika beberapa tahun sebelum 2014, saya memang akhirnya jadi mengamati Islam gitu. Tetapi yang saya amati bukan ajarannya, tapi orang-orangnya atau kelompok-kelompoknya. Memang itu adalah sebuah kesalahan atau kurang tepat gitu kalau mempelajari Islam ya. Sampai pada akhirnya kira-kira 2 tahun sebelum saya memeluk Islam, qadarullah saya melihat video daripada almarhum Syekh Hamid Didat. Kalau sudah pernah ya, Bapak Ibu pernah dengar ya. Itu gurunya daripada Dr. Zakir Naik. Nah, almarhum Syekh Hamid Didat ini belajar kristologi kurang lebih 40 tahun. Ya. Cerdas, luar biasa, belajar 40 tahun. Tapi ternyata muridnya lebih cerdas lagi. Gurunya belajar 40 tahun, muridnya belajar cuma 4 tahun. Alhamdulillah. Nah, saya tonton semua video-video dari almarhum Syekh Hamid Didat, tapi ketika saya nonton kan saya masih Kristen. Jadi saya nonton kan sambil panas gitu artinya. Ini maksudnya gimana orang Islam kok ngomongin kitab saya gitu lah. Tapi lama-lama didengerin kok apa yang dia ceritakan, bahkan apa yang dia perdebatkan dengan pendeta-pendeta pada saat itu, semuanya masuk akal. Ya walaupun saya masih ada penolakan dan saya berusaha mencari jawabannya, paling tidak untuk membantah, untuk mendapatkan jawaban untuk diri saya sendiri. Saya makin lama makin penasaran apa yang dia utarakan dan apa yang dia dalam tanda kutip bongkar dari kitab saya itu ternyata benar. Karena apa? Karena saya bisa akses ke kitab saya juga bisa riset sendiri, apa yang dia katakan ternyata benar. Contohnya apa? Misalnya di dalam sebuah kitab itu, di dalam satu kitab ternyata ada yang namanya plagiarisme. Plagiarisme tahu ya? Copy paste gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ba'da alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwan fillah, Jamaah Masjid Al-Bakri, Taman Rasuna, Jakarta Selatan, juga kaum bapak dan ibu serta para penggiat media sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, masjid tercinta kita ini, guna untuk menambah wawasan keilmuan kita sekaligus iktikaf. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita senantiasa dimudahkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan ke Nabi yang mulia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum bapak dan ibu, para jamaah sekalian serta para penggiat media sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial kita yang sudah menjadi viral di jagat media sosial, Facebook, YouTube dan yang lainnya, di mana beliau kita kenal adalah Koh Donditan. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di tempat yang mulia ini menjadikan sebuah inspirasi untuk kita menambah wawasan keilmuan kita, juga untuk menambah kesemangatan kita, menambah wawasan tentang akidah dalam Islam. Maka pada kesempatan kali ini mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para jamaah sekalian serta para penggiat media sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jazaa kepada para jamaah sekalian yang berkenan hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum kami serahkan sepenuhnya waktu 60 menit kepada beliau, di mana akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama 30 menit beliau akan menyampaikan materi secara full, dan 30 menit sesi kedua akan tanya jawab. Ini Koh Dondi,
Kalau saya lihat ini pertanyaan sudah banyak di kami. Waduh. Luar biasa nih kata. Maka pada kesempatan 2 hari yang lalu ketika kami share itu flyer bahwa Kohdondi akan hadir di Masjid Al-Bakri, ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan kita ini ada kesamaan kok. Ya. Ada kesamaan. Apa itu? Sama-sama Ciben. Oh gitu. Cina Benteng. Kalau ini mah kan agak sipit-sipit. Berarti Itachi dong. Nah itu gitu. Hitam tapi Cina. Cina. Baik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau di mana beliau akan menyampaikan beberapa materi. Dengan materi pada siang hari ini adalah benteng akidah Islam. Kepada beliau, wa ilaihi falyatafaddal bihi masykura. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di masjid-masjid Al-Bakri ini keren-keren ya. Saya juga baru kali ini ngeliat mimbar bisa transparan begini. Alhamdulillah. Keren, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di masjid ini. Saya diberi waktu berapa? Setengah jam. Setengah jam. Kurang ya? Kurang 40 menit. Enggak, tapi nanti saya mungkin bisa ringkas ya. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya, nama saya Donditan. Tan itu marga. Marganya apa? Marga Sunda. Oh, marga apa? Katanya Ciben. Marganya apa? Marga Rahayu. Rahayu orang. Berarti bukan Ciben ini. Ciben KW ya. Nama saya Donditan. Tan itu marga saya. Nah, kalau marga itu bahasa Hokkien-nya se. Jadi saya Dondi setan gitu. Jadi setan. Setan ya, bukan seton ya. Alhamdulillah. Dan saya nggak bisa milih untuk lahir jadi orang Cina. Betul? Bisa milih jadi orang Sunda? Tidak. Nggak bisa. Bapak Ibu juga kayaknya nggak bisa milih ya. Betul. Nah, berarti itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya ciptaan, kita hanya makhluknya. Kita tidak bisa milih mau lahir jadi orang apa. Kita nggak bisa milih lahir jadi orang bule, orang negro, atau orang sipit, atau orang keriting dan sebagainya, ya kan? Jadi semuanya itu harus kita terima dengan apa? Dengan rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harus kita lakukan apa? Kita hanya mengenal orang-orang dari suku lain, dari ras lain, untuk apa? Untuk saling berkasih sayang, betul ya? Saya juga lahir Muslim sebenarnya, lahir Muslim. Kan hadisnya kan sahih. Setiap manusia yang lahir adalah fitrah. Fitrah, betul. Iya kan? Jadi saya lahir juga fitrah. Tapi saya sempat dikafirin sama orang tua saya, gitu. Ya. Saya dari kecil memang dibesarkan, atau rumah kedua saya itu gereja lah. Ya, saya lahir dan besar di gereja, tumbuh maksud saya di sebuah gereja Protestan di daerah Jawa Tengah, di Kota Cilacap, dekat Nusa Kambangan. Jadi kalau buka pintu rumah kelihatan Pulau Nusa Kambangannya gitu. Kita mau main ke sana juga boleh, naik truk, naik turun gitu, bisa lihat. Bagus sekali kok, Pulau Nusa Kambangan tuh bagus sebenarnya. Nah, saya besar di gereja, jadi dari kecil saya sudah mengenal yang namanya akidah Nasrani atau Kristen ya. Dan saya sebenarnya tinggalnya juga di lingkungan Muslim, orang-orang Islam gitu. Jadi sebenarnya kita juga sudah terbiasa ya. Dan saya dari kecil juga nggak pernah punya impresi yang negatif terhadap Islam. Karena saya juga tumbuh besar di kampung Islam. Cuman memang yang saya pelajari adalah kitab Bible namanya. Saya sebutnya Bible ya, jangan Alkitab lah. Di dalam kitab saya itu juga menceritakan tentang ya Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak Ismail alaihissalam, punya anak Ishak alaihissalam, dan seterusnya. Jadi setelah saya mengetahui bahwa ternyata Islam itu bisa dikatakan adalah pengikut Nabi Muhammad SAW yang keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Yang Kristen mengaku keturunan dari Ishak alaihissalam, gitu ya. Jadi saya nggak punya impresi negatif terhadap Islam. Saya hanya berpikir gini, orang Islam sama orang Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu satu bapak gitulah. Ya, dan saya berpikirnya kita menyembah Tuhan yang sama.
Karena itu yang saya baca di kitab saya. Tetapi memang kalau orang yang belum pernah melihat dari luar Bible, terus kemudian kita hanya berkutat di Bible, itu memang kita memandangnya bahwa segala sesuatu yang diceritakan dalam Bible itu benar dan tidak ada kontradiksi gitu. Karena kita tidak pernah mendapatkan apa yang di luar dari kitab itu. Setelah saya dewasa, kira-kira tahun 2007 ya, dari Cilacap kita sudah hijrah ke Jakarta dengan keluarga. 2007 tiba-tiba ayah saya masuk Islam. Memang orang tua saya bercerai waktu itu ya. Setelah beberapa tahun kemudian ayah saya masuk Islam. Saya berpikir, kok bisa ya? Mohon maaf, tadi papa saya dari ketika saya kecil bukan Kristen, papa saya Konghucu gitu ya. Jadi di rumah kita tuh kita piara patung, namanya patung Kuan Kong namanya. Kalau ada yang belum pernah dengar ya. Sampai saat ini masih ada gitu. Enggak. Jadi ketika di Cilacap, papa saya penganut Konghucu, di rumahnya piara patung Kuan Kong. Jadi walaupun saya ke gereja, tapi di rumah kerjaan saya bersihin altarnya gitulah, tempatnya untuk sembahyang. Ya setiap hari papa saya berdoa di situ ya. Ketika kita sekeluarga pindah ke Jakarta, papa saya masuk Kristen. Ya. Bahkan dia mempelajari sampai istilahnya dia bisa khotbah lah, tapi di dalam komsel gitu. Komsel itu kayak majelis taklim gitu lah ya. Nah, tiba-tiba ketika 2007 papa saya masuk Islam, saya sempat mikir, kok bisa ya dari Konghucu masuk Kristen tiba-tiba ke Islam? Oh mungkin karena cuma pergaulan aja gitu. Nah, jadi yang waktu itu saya sebenarnya tidak pernah terpikirkan untuk masuk Islam, saya jadi penasaran, emang apa sih Islam gitu ya. Dulu saya berpikirkan Islam hanya penganut atau penyembah Tuhan yang sama dengan saya, hanya caranya yang berbeda, hanya ibadahnya yang berbeda. Tapi memang kalau kita lihat kan orang-orang Islam ini kan setiap hari sholat, belum nanti ada ibadah-ibadah lain gitu lah. Kalau di Kristen kan kita tahunya hanya seminggu sekali ke gerejanya, ya kan? Paling banter ibadahnya Natal, Paskah. Kalau di Islam ada Idul Fitri, Idul Adha. Saya hanya membayangkan ya kurang lebih itu sama. Sampai ketika akhirnya dari 2007 itu saya malah sering mendapatkan asupan-asupan fitnah terhadap Islam. Ya, kita sering melihat bahwa di media-media sering memfitnah Islam, sering menyudutkan Islam. Bahkan mungkin tahun-tahun itu tuh sudah mulai timbul yang namanya Islamofobia ya di Barat gitu ya. Nah, ketika beberapa tahun sebelum 2014, saya memang akhirnya jadi mengamati Islam gitu. Tetapi yang saya amati bukan ajarannya, tapi orang-orangnya atau kelompok-kelompoknya. Memang itu adalah sebuah kesalahan atau kurang tepat gitu kalau mempelajari Islam ya. Sampai pada akhirnya kira-kira 2 tahun sebelum saya memeluk Islam, qadarullah saya melihat video daripada almarhum Syekh Hamid Didat. Kalau sudah pernah ya, Bapak Ibu pernah dengar ya. Itu gurunya daripada Dr. Zakir Naik. Nah, almarhum Syekh Hamid Didat ini belajar kristologi kurang lebih 40 tahun. Ya. Cerdas, luar biasa, belajar 40 tahun. Tapi ternyata muridnya lebih cerdas lagi. Gurunya belajar 40 tahun, muridnya belajar cuma 4 tahun. Ya. Alhamdulillah. Nah, saya tonton semua video-video dari almarhum Syekh Hamid Didat. Tapi ketika saya nonton kan saya masih Kristen. Jadi saya nonton kan sambil panas gitu artinya. Ini maksudnya gimana orang Islam kok ngomongin kitab saya gitu lah. Tapi lama-lama didengerin kok apa yang dia ceritakan, bahkan apa yang dia perdebatkan dengan pendeta-pendeta pada saat itu, semuanya masuk akal. Ya walaupun saya masih ada penolakan dan saya berusaha mencari jawabannya, paling tidak untuk membantah, untuk mendapatkan jawaban untuk diri saya sendiri. Saya makin lama makin penasaran apa yang dia utarakan dan apa yang dia dalam tanda kutip bongkar dari kitab saya itu ternyata benar. Karena apa? Karena saya bisa akses ke kitab saya juga bisa riset sendiri, apa yang dia katakan ternyata benar. Contohnya apa? Misalnya di dalam sebuah kitab itu, di dalam satu kitab ternyata ada yang namanya plagiarisme. Plagiarisme tahu ya? Copy paste gitu. Copy paste lah. Plagiat ya. Dalam satu kitab ini kan ada beberapa buku atau surat gitu ya. Dalam satu surah buku ini dengan buku ini ada beberapa ayat, bahkan belasan, bahkan puluhan itu sama persis.
samanya pakai persis, jadi tanda koma, tanda titik itu semua sama. Dia bacakan di depan pendetanya, pendeta suruh baca dari buka kitab A, almarhum Syekh Ahmad Didat baca dari kitab B gitu, isinya sama persis. Pendetanya aja sampai kaget gitu, kok bisa sama gitu. Itu yang pertama kali membuat saya, oh kok bisa begitu ya, dalam kitab saya ternyata ada yang namanya plagiarisme. Jadi kan timbul pertanyaan gini, ini penulis kitab A yang mencontek kitab B atau yang kitab B mencontek kitab A gitu kan. Nah setelah itu oke, saya sudah mulai ragu, kok ada kitab bisa begini. Satu, yang kedua, di dalam kitab saya ternyata setelah dibongkar oleh almarhum Syekh Ahmad Didat banyak kontradiksi. Nah ini menceritakan dengan tokoh yang sama, diceritakan lagi di kitab yang lain, tapi dengan kejadian yang berbeda gitu misalnya. Itu banyak, itu ternyata nggak cuma 1, 2, atau 3, puluhan bahkan ratusan. Nah, terus ada lagi yang membuat saya juga mungkin shock gitu ya, membuat saya shock. Di dalam kitab saya ternyata banyak ayat-ayat yang tidak otentik. Nah, mau tahu nggak kira-kira apa? Mau tahu banget. Mau tahu ya? Nanti sebentar saya buka ini. Ada kitab, ternyata di dalamnya ada ayat yang tidak otentik. Tidak otentik itu maksudnya gimana? Jadi ayat itu bisa ayat tambahan, bisa ayat sisipan, bisa ayat pinjaman. Loh, kok ayat pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Jadi di ayat dari kitab mana dikutip di dalam kitab itu. Ini saya bicara semua masih dalam satu kitab yang sama ya. Nah, jadi pada akhirnya ketika saya melihat di dalam kitab saya ada plagiarisme, ada kontradiksi, ada ayat yang tidak otentik. Nah, runtuhlah iman saya gitu lah. Karena buat saya sebuah agama itu fondasinya adalah kitabnya, betul ya. Kalau Nabi masih hidup, Nabi bisa mengajarkan kepada umatnya. Tetapi ketika Nabi sudah nggak ada, siapa yang bisa mengajarkan umat berikutnya, generasi berikutnya, kalau bukan kitabnya, gitu kan? Jadi kitab suci sebuah agama itu adalah sebuah fondasi dari dasar pengikutnya, ya, dasar iman pengikutnya. Akhirnya setelah saya bisa menemukan hal-hal tersebut, saya riset sendiri jadinya, cari barang bukti ceritanya, cari barbuk ceritanya. Dengan riset sendiri, lah kok malah saya dapat buktinya dari kalangan Kristen sendiri ya, bukan dari kalangan pihak yang menuduh gitu. Nah, sampai akhirnya saya mengumpulkan berbagai versi daripada kitab saya. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita buka, nah saya ingin memberikan sebuah disclaimer nih, ya. Apa yang saya ceritakan di sini, apa yang saya sampaikan di sini, ini semata-mata bukan untuk membenci orang-orang yang beragama lain, ya, tidak begitu. Bukan untuk menghalang-halangi mereka atau mempersulit mereka untuk beribadah, tetapi tujuannya semata-mata adalah untuk membentengi akidah kita, membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari upaya pemurtatan. Masih ada nggak Pak kira-kira Pak upaya pemurtatan? Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Ada yang pernah lihat buktinya? Video-video mungkin? Ya. Ada ya? Ah, bisa khutbah di masjid? Kok bisa masjid itu mempersilahkan pendeta itu khutbah? Nah, itu ya. Ceritanya bagaimana kok masih ada upaya-upaya pemurtatan dari agama yang satu ke agama yang lain, mengajak orang-orang beragama lain untuk masuk ke dalam agama mereka. Ini yang tidak boleh dilakukan, ya. Ini ada aturan pemerintahnya, ada dituangkan di dalam keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, di mana ada aturan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Nah, ya, jadi untuk membentengi akidah kita semua, kita harus tahu dong akidahnya mereka bagaimana, gitu kan? Apakah istilahnya pantas kita menggadaikan iman kita kepada agama yang ini, gitu. Ya, tujuan saya bukan untuk menjelek-jelekan, tapi saya ngomong selalu ada dokumennya, ada buktinya, ya. Baik, saya terus ini. Jadi sebelum saya ungkapkan lebih banyak lagi di dalam kitab itu, nanti kita bisa sama-sama belajar apa saja di sini yang dianggap sebagai kontradiksi, apa saja yang dianggap sebagai sisipan atau tambahan, dan apa saja yang dianggap sebagai plagiarisme. Ini contoh ya, ini yang contoh aja.
Ini apa? Kitab suci Katolik. Katolik. Ini Tidak untuk diperdagangkan. Berarti Bapak Ibu nggak bisa beli ini, gitu ya. Ini dengan pengantar dan catatan lengkap dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Betul? Betul. Resmi dong? Resmi. Percetakan Arnoldus ND. Di dalam kitab ini, menurut saudara-saudara kita yang Kristen, itu ada ajaran yang namanya Trinitas. Ada yang pernah dengar ya Trinitas ya? Ya, pernah dengar? Iya. Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Pak? Alhamdulillah kalau nggak paham. Ya. Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Bisa begitu ya? Ya, gitu ya. Tapi kita tetap harus menghormati keyakinan orang lain ya, yang tidak seagama dengan kita. Kita tetap harus menghormati mereka. Kita tidak boleh mengganggu ya. Baik, nah ini ada contoh yang disebut dengan bukti teks bahwa di dalam kitab mereka ada ajaran Trinitas, itu diambil dari ayat ini ya. Ini namanya kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Nah, minta tolong dibacain ya dari mulai 7 nih, tapi nggak usah pakai bismillah ya. Ini ya? Ya, ini nih 7 nih. 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, karena sebab ada 3 yang memberi ini. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Jadi ada 3 pribadi dan ketiganya satu. Ini yang disebut sebagai bukti teks bahwa di kitab mereka ada ajaran Trinitas. Terus sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini kan ada dalam kurung ya. Ini ada dalam kurung. Ini ada tanda tutup kurung. Ini ada pembuka kurung ya. Ini ada catatannya nih ayat 7 sampai 8. Kalimat di dalam sorga sampai kata di bumi. Betul. Nah ini ada keterangannya nih. Apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemah kuno. Bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Terus belum selesai. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Coba diulang, karenanya? Karena kesaksian tidak asli. Karena bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli. Tidak asli apa? Ya palsu. Nah, Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Gimana, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah terbiasa dengan Quran? Kalau ada mushaf Quran, ada teks bahasa Arabnya, ada terjemahannya, kemudian ada mungkin tafsir atau asbabun nuzul di dalam mushaf itu, ada catatan kakinya. Ternyata ayat ini pasti tidak asli. Kira-kira gimana Pak rasanya? Yang mengeluarkan mushaf ini apa lembaga yang sah loh, yang berwenang gitu misalnya, Kementerian Agama misalnya. Kalau ada keterangan begitu gimana Pak rasanya? Nah, ini bisa ada catatan seperti ini, tetapi ini kitab bukan untuk jemaat. Ya, kitab ini hanya untuk mungkin calon-calon pastor gitu lah. Pendetanya. Ya, calon pendetanya. Tetapi buat mereka, apakah hal seperti ini menggoyang iman mereka? Belum tentu. Belum tentu. Jadi karena kekristenan diajarkan dengan cara doktrinisasi, maka hal-hal seperti ini menjadi kata mereka nih tidak penting gitu. Yang penting adalah mereka tetap beriman bahwa Yesus manusia itu Tuhan gitu. Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia, yang menyelamatkan dosa manusia. Itu yang mereka pegang. Kalau dikatakan ada ini ayat pasti tidak asli Pak, nggak apa-apa, nggak penting kan ya. Yang penting Yesusnya tetap Tuhan gitu. Loh ini iman mereka, nggak apa-apa, kita nggak boleh mengganggu iman orang. Cuman yang perlu kita ketahui adalah bagaimana akidah mereka supaya kita bisa mencerna dengan akal dan pikiran kita. Karena kan kita manusia dianugerahi dengan akal dan pikiran. Nah bedanya kalau di Islam kebanyakan di dalam Quran mengajak kita untuk apa? Berpikir kan. Untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Tetapi kalau di saudara kita yang Kristen ini
Akalnya ntar dulu, iman dulu. Beriman dulu, baru akalnya belakangan. Kalau kita akal dulu, baru imannya belakangan gitu. Bukan berarti dalam sebuah agama nggak ada iman, enggak, tetap harus ada iman. Karena di dalam agama kan mempercayai hal-hal yang gaib gitu kan. Tetap itu harus ada iman. Tetapi, nah perbedaan ini yang menjadi dasar konsep ketuhanan di dalam kita Islam dan dalam agama Kristen. Ya. Memang kita juga harus akui bahwa Islam juga agama misi. Agama misi artinya agama yang mengajak orang yang di luar Islam untuk masuk agama Islam. Betul? Betul ya? Kita juga harus berdakwah kepada orang yang belum beragama. Tetapi dalam konteks bernegara, ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah sudah membuat aturan bahwa kita tidak boleh mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Tetapi kepada orang-orang yang belum beragama boleh nggak? Boleh. Ya. Dan agama lain juga, yang agama misi juga boleh. Nah, bedanya Kristen dengan Islam yang sama-sama agama misi ini, bedanya apa? Nah, ini saya kasih tahu. Kalau di Islam, kita sering mendengar sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itu adalah pegangan kita untuk mendakwahkan kepada orang di luar Islam untuk menerima Islam. Betul kan? Tetapi kalau di sini ada perintahnya begini. Nah, Matius ya 28 ayat 19 nih. Nah ini, ya, coba tolong bacain. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, apa judulnya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa nih. Ya, berarti kan semua manusia kan, untuk menjadi muridku. Jangan disebut murid di sini. Muridku adalah murid Yesus. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi lagi nih. Cuman nggak disebut satu nih, ya. Ini juga dianggap sebagai indikasi bahwa di dalam kitab mereka ada 3 pribadi Tuhan gitu, ya. Makanya ini juga dianggap sebagai bukti ada ajaran Trinitas dalam kitab mereka. Saya bisa membuktikan dari literasi Kristen sendiri bahwa ayat ini adalah ayat sisipan, bukan otentik gitu. Tetapi perintahnya jelas sekali kan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis kan belum kelar urusannya, betul nggak? Betul. Kalau kita kan hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Dan di dalam Islam kita mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin dan la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi kalau ini baptislah, jelas kan bedanya? Jadi kalau mau dibaptis kan belum selesai berarti urusannya. Bedanya di situ, ya. Nah, jadi kenapa Kristen memang kelihatan sekali sangat-sangat agresif di dalam menyebarkan agama mereka. Nah, di dalam negara Indonesia sudah ada keputusan bersama tadi yang nomor 1 tahun 79, itu yang sering dilanggar gitu ya. Itu yang sering diterobos gitu sama teman-teman kita dari Kristen. Mereka tetap mendatangi orang-orang yang sudah beragama, bahkan karena Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, otomatis kan menjadi target yang sangat menggiurkan gitu kan buat mereka kan. Kita tahu sendiri bahwa agama kekristenan di Indonesia semenjak Indonesia merdeka ya, ketika itu Islam mungkin kurang lebih 95%. Ketika peristiwa G30 SPKI, Islam kurang lebih tinggal 91 sampai 92%. Ketika mulai zaman Repelita ya, dari Orde Baru dan sampai mungkin kemarin zaman Reformasi, Islam kurang lebih hanya tinggal 87%. 86, sekian persen malah ya, nggak sampai 87. Jadi kita bisa melihat dari 95 sampai 87%. Bayangin berapa persen tuh turunnya? 8% ya, kurang lebih ya. 8% dari berapa? Nah itu. Sekarang penduduk Indonesia mungkin sudah kurang lebih 280 juta. 1% aja tuh besar gitu kan. Nah, tetapi alhamdulillah sepertinya program mereka gitu ya, yang ingin dalam tanda kutip mengkristenkan Indonesia itu memang mendapatkan
hambatan yang banyak, sehingga bisa dikatakan kenaikannya memang cukup signifikan ya, tetapi boleh dikatakan target mereka itu sebenarnya menjadikan Indonesia 50% Kristen. Target mereka. Itu yang saya pernah dengar ya dari pemuka agama saya dulu gitu. Tetapi memang sampai sekarang belum menunjukkan hasil-hasil yang sesuai harapan. Karena ternyata saya juga akses data di Kementerian Agama, penduduk yang beragama Islam dari tahun 2019 sampai tahun 2022, walaupun kira-kira kenaikan persentasenya hanya 0,3%, tetapi angkanya kurang lebih hampir 10 juta orang Islam. Kenaikan ya 0,3%. Jadi dari 86,7% naik menjadi 87,0%. Naik 0,3% dengan jumlah penduduk kurang lebih hampir 10 juta. Ternyata yang Kristen dan Katolik dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan. Jumlah penduduknya memang naik tapi hanya ratusan ribu. Kalau digabungkan tidak sampai 1 juta orang, malah persentasenya menurun. Yang Protestan turun 0,16%, yang Katolik turun 0,06%. Jadi alhamdulillah Islam tetap tumbuh di Indonesia. Kalau nanya di luar negeri gimana? Oh jangan tanya, malah lebih kencang lagi kalau di luar negeri ya. Di Inggris sekarang udah ada apa istilahnya, Londonistan atau apa gitu istilahnya. Sebutan itu untuk menunjukkan bahwa di sana tuh Islam memang sangat tumbuh dengan pesat gitu ya. Kurang lebih mungkin ada sekitar 500 gereja di Eropa sana yang dijual dan berubah fungsi. Ada yang menjadi kafe, ada yang menjadi perpustakaan, dan tidak sedikit yang jadi masjid. Alhamdulillah ya. Di Indonesia gimana? Ya sudah mulai. Ya beberapa tahun yang lalu saya dan teman-teman iuran. Kita beli gereja gitu. Ya, waktu itu ada gereja yang dijual, kita beli, bentuknya kita nggak rubah, tetapi kita jadikan masjid. Namanya Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah, kita beli waktu itu di daerah Desa Gentan, Klaten, Jawa Tengah ya. Setelah kita beli gereja itu, kita mau beli lagi, pada nggak mau jual loh. Padahal waktu itu banyak yang mau dijual loh. Pada waktu kita beli gereja di Klaten itu, kita sudah dapat informasi ada sekitar 5 atau 6 gereja yang mau dijual hanya di daerah situ. Ketika satu gereja itu kita beli, sudah beli, dan kemudian jadi masjid, yang lain jadi menutup diri, nggak mau jual lagi gitu ya. Nggak mau jual ya. Ya, mudah-mudahan nanti ya ada lagi yang kita beli ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Ketika waktu itu saya sudah akhirnya menerima kenyataan dan bisa melihat sendiri bukti-bukti yang ada di dalam kitab saya, akhirnya saya menyerah dan saya masuk Islam atau memeluk Islam tanggal 25 Juli tahun 2014 di sebuah panti asuhan. Panti asuhannya ada pondok pesantrennya, ada masjidnya. Saya datang waktu itu agak malam, ketemu dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau masuk Islam. Nggak ditanya kenapa, malah disuruh pulang. Pak Dondi pulang dulu, besok pagi sebelum subuh mandi besar gitu katanya. Niatnya begini-begini. Kalau belum bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Habis mandi besar, jam 6 pagi baru datang ke sini. Suruh datang lagi. Kata ustadznya, saya ikutin aja. Setelah datang pagi, syahadat saya cuma disaksikan oleh anak buah saya sendiri, anak buah saya di kantor gitu ya. Alhamdulillah setelah itu baru saya belajar Islam. Tetapi belakangan saya baru ingat, itu kalau malam itu saya mati nggak jadi syahadat gimana ya? Ya, tapi alhamdulillah ya. Niatnya sudah dicatat. Sudah dicatat, alhamdulillah. Enggak, tetapi memang mungkin Ustadz itu mengikuti pendapat beberapa ulama yang mewajibkan mandi besar dulu sebelum bersyahadat. Tetapi juga banyak pendapat juga yang tidak harus begitu. Ya. Di luar negeri, saya dulu menerjemahkan video-video debat di Inggris, yang di Inggris maksud saya. Orang-orang di sana berdebat di taman, ya. Berdebat kenceng. Setelah misalnya salah satu ada yang mau masuk Islam, langsung bersyahadat di situ, langsung bersyahadat. Nggak usah pakai nunggu pulang dulu mandi besar gitu, nggak usah. Tetapi kalau mereka misalnya nanti sudah bersyahadat, terus mereka nanti pulang, mau mengulang syahadat di masjid, itu boleh-boleh saja ya. Baik. Nah, setelah saya akhirnya bisa menjadi seorang muslim,
saya sangat bersyukur. Kenapa? Ketika kita sudah kembali ke fitrah sebagai manusia yang hanya diwajibkan untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan Sang Pencipta kita, itu saya sangat merasa bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena ketika kita pelajari lagi di dalam Islam bahwa hidayah total atau mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi ketika saya sudah menjadi muslim, saya merasa menjadi orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Ya, Masya Allah. Jadi saya juga merasa seperti orang yang diberikan penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk berserah diri hanya kepada satu pencipta, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ketika kita pelajari lagi ini untuk apa namanya? Sebagai refleksi ya, refleksi. Ketika kita sudah akrab dengan Quran, di Quran kita sering membaca Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada Bani Israel, betul ya? Ada Taurat, Zabur, Injil. Ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita tidak mempunyai perspektif yang berbeda-beda gitu ya. Kita sering mendengar Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran. Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju kira-kira? Ya. Setuju Pak? Setuju ya? Pertanyaannya, apakah yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya orang Kristen ini atau kitabnya orang Yahudi? Yang ini saya bawa ini. Nah, ini kitabnya orang Yahudi, namanya Tanakh. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana ini bisa menjadi ini. Apakah yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu Bible-nya orang Yahudi atau Bible-nya orang Kristen? Bukan ya, Pak ya? Bisa jelasin alasan utamanya kenapa? Dulu saya berpikir bahwa Taurat, Zabur, Injil itu ini gitu. Ya. Dulu saya berpikir adalah ini. Dan saya juga sering mendengar gitu kan, teman-teman kita yang muslim, entah itu yang jamaah biasa ataupun yang ustadz menyebut bahwa ini Injil gitu. Ya, dulu saya berpikir gitu. Ternyata setelah kita pelajarin ini kapan ditulis, ini di mana ditulis, ini siapa yang menulis, kapan nabi-nabi itu hidup, ya, tahun-tahun berapa, abad-abad berapa, kan kita bisa baca dari sejarah. Ternyata ini bukan tulisan nabi-nabi dan rasul yang kita kenal di dalam Quran. Karena apa? Satu, beda jaraknya jauh sekali. Ya, kalau kita bicara tentang Taurat misalnya, Nabi Musa alaihissalam hidup abad ke-15 sampai 14 sebelum Masehi, ya kan? Sedangkan kitabnya orang Yahudi ini ditulis dan disusun kira-kira di abad ke-5 sebelum Masehi. Bayangin, abad 15, abad 5, kan bedanya 1 milenium. Bagaimana ceritanya kalau ini tulisan Nabi Musa alaihissalam? Ya. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam hidup kira-kira di abad mungkin di abad ke-10 ya, ya kurang lebih 10 lah, tahun 1000 sebelum Masehi. Jaraknya dengan ini kurang lebih 500 tahun, ya nggak mungkin gitu Nabi Daud alaihissalam yang menulis langsung. Tetapi ya namanya orang suatu bangsa yang boleh dikatakan diturunkan sebuah kitab. Kitab ini bukan berarti ini buku jatuh dari langit ya, bukan berarti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu buku yang jatuh dari langit, bukan. Kata kitab di dalam Quran itu artinya selain wahyu yang dibukukan, itu juga bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum atau bangsa gitu ya. Bukan berarti kalau di dalam Quran misalnya surat Maryam misalnya ayat ke-30 ketika Nabi Isa alaihissalam masih di dalam buayan ibunya, yang sedang membela ibunya, yang sedang dituduh berzina oleh kaumnya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil. Apakah Nabi Isa yang masih bayi dapat buku jatuh dari langit? Kan enggak gitu ya. Jadi itu adalah sebuah, bisa diartikan sebagai kita apa namanya,
hukum, ketetapan atau perintah terhadap atau untuk Bani Israel, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu bukan kitabnya orang Yahudi dan bukan kitabnya orang Kristen, bagaimana sikap kita? Apakah kalau kita disodorkan misalnya ya, Bapak Ibu didatangi nih sama misionaris misalnya ke rumah gitu, Pak, Bu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu, kami bawa kabar gembira, kami bawa kabar baik atau kabar keselamatan gitu. Inilah kitab Injil yang diterima oleh Yesus Kristus gitu. Nah, gimana? Tulisannya Injil di sini. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu bisa langsung menerima begitu aja? Tidak. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa Taurat, Zabur, Injil bukan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Tetapi karena ada tulisannya Injil, ketika kitab ini disodorkan kepada Bapak Ibu, bagaimana sikap kita? Kita sudah punya Quran nih, kita sudah punya hadis sahih nih, ya, kita sudah punya ijma ulama, kita sudah punya ilmu qiyas misalnya. Ketika kita disodorkan ini, nanti dulu gitu ya. Yang sudah mempelajari ini, kapan ini ditulis, siapa yang menulis, di mana ditulis, siapa perawinya, ya. Kalau kita sudah punya istilahnya mengetahui tradisi Islam dalam ilmu hadis, ini tidak lebih dari hadis-hadis. Ini bukan yang disebut dengan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi gitu, ya. Bahkan kalau kita merujuk kepada 4 kitab pertama di dalam kitab ini yang disebut dengan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini perawinya siapa nggak tahu gitu. Bagaimana kita bisa menerima disebut dengan kitab Injil yang diterima oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam? Itu maksud saya gitu ya, jauh sekali gitu. Jadi kalau kita pelajarin ini bisa dipastikan bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang ditujukan kepada Bani Israel pada zaman itu, tetapi ini ditulis oleh orang-orang yang ini menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri ya, dari Kristen ya, yang 4 gospel itu tadi itu ternyata ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Ini menurut mereka nih, juga bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi kalau begitu kan bisa diartikan begini, berarti yang menulis ini bukan orang-orang yang pernah ketemu dengan narasumber. Ya, katanya. Ya, nggak pernah jalan-jalan bareng, ibaratnya nggak pernah ngopi bareng lah. Ya, beda dengan Quran. Kalau Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Nabi bacakan di depan para sahabatnya, sahabat menulis, dicek bacaannya, kalau benar disimpan. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, nggak sampai 2 tahun, yang catatan-catatan sahabat-sahabat itu sudah dikodifikasi menjadi mushaf, nggak sampai 2 tahun ya. Nah kalau ini ditulisnya puluhan tahun setelah Yesus nggak ada gitu. Nah jadi beda jauh gitu ya. Kalau Quran kita imani sebagai 100% firman Allah, kalau ini yang disebut dengan firman Allah mungkin hanya sisa-sisanya. Masih ada nggak? Masih. Contoh apa? Di dalam kitab ini yang disebut dengan Yesus Kristus itu masih bisa dikatakan mengajarkan ketauhidan ya. Apa contohnya? Ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Farisi, apa hukum yang terutama? Hukum yang terutama di dalam agama mereka, agama yang disebut dengan agama Yahudi begitu ya. Yesus mengatakan apa? Hukum yang terutama itu adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad gitu. Ini bahasa Ibrani-nya nih, bukan bahasa Tangerang ya. Artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mirip gak dengan Qul huwallahu ahad? Mirip. Nah, dari mana yang disebut Yesus itu mengucapkan ayat itu? Ternyata dari sini, dari kitabnya orang Yahudi yang dianggap sebagai perkataan Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada Bani Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah, ada Ehad, ada Ahad, kita tahu ya. Ahad bahasa Arab, Ehad bahasa Ibrani. Itu sebenarnya setara gitu. Ya, setara.
Sudah habis waktunya? Iya, baik kok. Cepet banget ya? 30 menit sudah bersama kita. Allah. Cukup menarik dari apa yang disampaikan Waduh. oleh Koh tadi. Belum puas ya saya ini. Belum puas. Tapi belum berakhir kok. Ya. Ini ada pertanyaan yang menarik kok. Tadi sempat disampaikan oleh Koh di awal dari prolog itu bahwa sempat dikatakan anak setan. Nah, Koh Dondi disebut anak setan oleh salah satu pendeta. Melato. Benarkah itu terjadi? Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar sehingga salah satu pendeta tersebut mengatakan Koh Dondi adalah merupakan anak setan? Dia tidak terima ketika saya mengatakan bahwa di dalam kitab mereka ini ada ayat yang berubah-ubah. Ya, dia tidak terimanya itu. Tapi ketika setelah dia ngomong itu, kemudian di kesempatan berikutnya saya bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka sendiri itu memang terjadi perubahan. Nah, baru dia agak turun ininya. Jadi akhirnya dia juga mengakui gereja juga anak setan, yang merubah-rubah ini juga anak setan. Ya, karena saya bisa buktikan dari kitab dia sendiri memang ada perubahan. Ya, mau saya buktiin. Ya, jadi supaya jangan dikira saya berasumsi atau mengada-ngada gitulah. Ini kitab mereka sendiri nih. Ini di sini nih, yang ayat 7 nih. Apa dikatakan? Demikian juga babi hutan. Babi apa? Babi hutan. Babi hutan. Sekarang saya kasih lihat lagi yang lain nih. Di sini dikatakan apa? Babi juga najis bagimu. Jadi kalau ini ayatnya sama, Imamat 11 ayat 7 ya. Ini juga Imamat 11 ayat 7. Di sini babi hutan, di sini babi. Sama nggak Pak babi hutan sama babi Pak? Beda. Hah? Sama. Udah pernah cobain emang. Kok tahu? Sama nggak Pak babi hutan sama babi? Beda. Yang disebut babi itu babi yang ternak gitu lah, yang warnanya pink gitu, pinky gitu. Kalau babi hutan kan ada taringnya, itu namanya kalau orang Tangerang bilang celeng gitu. Celeng. Nah, yang di sini babi hutan haram, yang di sini babi aja nggak ada hutannya. Beda nggak Pak? Beda. Beda. Jadi kalau mengatakan di sini babi hutan haram, berarti babi ternak boleh dimakan dong. Nah, kalau yang di sini babi, harusnya semua babi nggak boleh, gitu kan? Tetapi kalau yang di sini haram, di sini jadi najis. Kok bisa beda begitu? Berubah-ubah ya. Ini yang nerbitin siapa? Nah, kita lihat yang nerbitin siapa nih? Siapa nih? Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Tahun berapa nih kita bisa lihat nih? Tahun 1974. 74. Yang ini sama juga. Siapa? Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Tahun berapa? 2003. 23, ya kan? 23. Yang nerbitin sama. Tulisannya bisa berubah. Gimana dong? Anak setan bukan yang rubah. Salah setan. Saya buktikan lagi, ya. Saya buktikan lagi. Jadi ini sekarang sudah gampang dicek gitu. Bentar ya. Para jamaah sekalian, Atau yang mudah aja, yang mudah. Disiapkan pertanyaan yang sifatnya nanti akan membantu berjalannya kita diskusi pada siang hari ini. Namun juga ada yang menarik kok di samping tadi disampaikan oleh kok. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu. Ya, sebentar, supaya kelihatan. Ini Yohanes 4 ayat 19. Di sini apa? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Tuhan. Iya. Ada hanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tuhan ya? Tuhan. Kalau yang di sini sama nih, 1 Yohanes 4 ayat 19 ini. Ayat 19. Nah, coba. Kata perempuan itu kepadanya, ini Tuhan. Tuhan. Pakai H? Ya. Ini? Tuhan. Tuhan. Beda nggak Pak? Tuhan sama Tuhan Pak? Beda. Yang satu Tuhan, yang satu Tuhan. Siapa yang merubah? Anak setan. Ya, karena saya punya versi-versinya, saya bisa langsung kasih lihat kan? Saya bisa langsung kasih lihat. Dan ini nggak cuma 1-2 nih, puluhan, banyak sekali yang bisa berubah begini. Ya, memang ada sejarahnya. Kenapa dari kata Tuhan menjadi Tuhan gitu? Ada sejarahnya. Ya, kalau saya jelasin lagi nanti panjang lagi. Tetapi yang jelas ada perubahan dalam kitab mereka. Ya, silakan.
Ada pertanyaan dari jemaah? Boleh, silakan. 1, 2 dulu. Boleh. Ya, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Pertama, kalau di kita di agama Islam itu ada Al-Quran, kemudian ada pendukungnya itu ada hadis. Apakah di agama sebelah itu ada seperti itu? Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad diceritakan dari awal lahir sampai wahyu sampai meninggal itu runutannya jelas. Sementara yang sepengetahuan saya, Nabi Isa itu hanya diceritakan sampai umur 13, 12. kemudian hilang, kemudian 40. Lanjut lagi 30, bukan 40. 30. Makanya itu ada yang namanya kaum satanik yang mengulas kekosongan usia Nabi Isa tersebut. Apakah di Bible itu disebutkan ada missing link itu apa sebabnya? Nggak disebutkan missing link-nya kenapa. Tapi kalau menurut tradisi Yahudi, memang kalau di Yahudi itu ada tradisi umur sekian itu dia harus apa, umur sekian dia harus apa, umur sekian harus apa. Nah, bisa dikatakan dengan indikasi ayat yang lain bahwa di dalam kitab 4 Gospel itu Yesus disebut rabi, bukan rabi kawin bahasa Jawa, bukan ya. Rabi artinya ya semacam ustadz gitulah, guru gitulah. Yesus disebut rabi oleh murid-muridnya. Kalau namanya rabi di dalam tradisi Yahudi itu memang dia harus mengalami atau mengikuti masa-masa belajar yang cukup panjang. Orang tidak boleh mengajar di depan umum begini kalau dia belum berusia sekian gitu misalnya. 30 tahun misalnya. Ada prasyaratnya ya. Ya, ada syarat-syaratnya. Orang kalau umur sekian dia baru boleh ngajar. Nanti orang udah umur 40 mungkin dia udah dianggap sebagai orang yang sudah matang gitu. Nanti orang yang umur 50 tahun dia sudah bisa dimintain nasihat gitu lah. Jadi ada step-stepnya. Jadi kalau Yesus di sini dicerita tidak ada ceritanya dari usia 12 sampai 30, yaitu berdasarkan karena dia disebut rabi berarti dia sedang proses menjadi rabi gitu. Nah, cuman kalau namanya rabi di dalam Yahudi itu hampir dipastikan dia pasti menikah gitu. Nah, di sini Yesus tidak diceritakan menikah. Tiba-tiba sudah disebut rabi aja gitu. Kalau orang Yahudi sebenarnya tradisinya mirip sekali dengan Islam. Yang namanya bukan mahram itu harus dipisah seperti ini nih, ya. Kalau Yahudi jangankan apa ya? Jangankan mungkin bagaimana gitulah. Bersentuhan aja nggak boleh gitu. Karena hukumnya tuh malah lebih keras. Itu yang namanya rajam batu itu pada zaman itu sudah biasa gitu. Kalau orang melakukan yang dilarang itu pasti dirajam. Yesus diceritakan di sini diurapi oleh seorang wanita, ya. Bahkan kakinya diseka dengan rambut dengan minyak yang mahal. Ada kontradiksi, ada yang menyebut diseka di kaki, ada yang menyebut diseka di kepala. Tapi manapun itu, kalau bukan suami istri, nggak boleh bersentuhan di dalam tradisi Yahudi gitu. Kalau sampai bersentuhan dirajam gitu. Apalagi sampai diurapi. Berarti kalau ada kejadian seperti itu, besar kemungkinan, ini juga katanya ahli-ahli perjanjian baru dan ahli sejarah nih, besar kemungkinan peristiwa itu sebenarnya adalah peristiwa Yesus sedang menikah gitu. Ya, silakan yang lain. Baik. Waalaikumsalam. Gimana? Tidak ada. Cukup ya. Bahkan Yesus nyuruh Bani Israel dan nyuruh iblis malah sekalian untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Allah gitu. Ya. Oke, kok. Terakhir ada pertanyaan dari media sosial. Tadi kok menganalogikan seandainya terjadi ada pastor ataupun pendeta datang ke rumah kita, ucapan selamat pagi, siang dan yang lainnya, maka itu adalah sebuah salah satu cara mereka untuk menarik kepada agamanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menangkalnya sikap pemurtadan dengan cara yang dilakukan oleh pastor tersebut untuk kita semua. Oke, kita kan yang menerima tamu kan kita sebagai orang yang sudah beragama. Iya. Sebutin aja keputusan bersama nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4. Nah, kalau bisa download masing-masing ya di handphone.
Kalau ada orang yang datang ingin memperkenalkan agama mereka dan mengajak kita masuk agama mereka, tunjukkan itu keputusan bersama itu. Ya, kalau mereka menyangkal atau bagaimana, tinggal panggil satpam atau hansip, boleh ditangkap itu, bawa ke kantor polisi, boleh itu. Karena ada keputusan bersama itu adalah produk hukum pemerintah. Itu bisa dilaporkan ke polisi, gitu. Pertama itu, kalau nggak mau repot ya. Iya. Tapi kalau saya, misalnya datangin misionaris, saya malah nunggu-nunggu sebenarnya. Kalau udah misionaris saya datang ke rumah saya, nanti bisa bukain satu-satu gitu. Saya beberapa kali di studio saya menerima juga kedatangan pendeta, tapi yang memang sudah ada janji temu gitulah, bukan yang ketok-ketok pintu datang untuk menawarkan itu, enggak. Nah, ketika saya ajak ngobrol pendeta di studio saya, begitu banyak versi Bible yang ada, ketika saya tanya begini, saya tunjukin begini, bingung sendiri. Nanti saya cek deh gitu. Nanti saya cek dengan ya di rumah dia juga belum tentu sebanyak saya gitu kan. Apa yang mau dicek, ini sama kok saya bilang. Nah, tetapi bisa dikatakan orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran atau kejadian yang sebenarnya seperti ini kan tidak semerta-merta mereka bisa langsung salah langsung keluar gitu kan, nggak semua orang bisa begitu. Kebanyakan mereka kan sudah terikat gitu, terikat dengan jabatan ya di dalam pekerjaan, terikat dengan status sosial, terikat dengan keluarga dan sebagainya. Jadi bukan berarti mereka langsung bisa berpindah begitu aja gitu ya. Apalagi kalau udah pendeta. Di pendeta kan istilahnya mengelola sebuah gereja kan ada yang disebut dengan perpuluhan. Pernah dengar perpuluhan? Nggak tahu. Perpuluhan itu sifatnya seperti seperti zakat ya. Kita zakat berapa persen? 2,5%. Ada beberapa profesi yang 5%, ada beberapa profesi yang 10%. Tetapi kalau namanya perpuluhan di dalam Kristen itu, rate-nya tetap fixed rate gitu istilahnya lah, 10% Pak. Pokoknya semuanya 10%. Ya. Tetapi memang kalau tidak semua kalangan gereja memungut perpuluhan, tidak. Beberapa gereja memungut perpuluhan tergantung dari dia belajarnya dari gereja yang mana di atasnya gitu, atau ajaran orang-orang kelompok mana gitu. Karena pada intinya sebenarnya gereja itu bisa dikatakan meneruskan dan mengembangkan ajaran orang yang disebut dengan Paulus. Pernah dengar ya Paulus ya? Ya, tadi saya mungkin belum ceritain Paulus nih. Paulus itu yang menulis 13 surat di dalam kitab Bible ini, itu yang boleh dikatakan ajarannya yang diikuti dan dikembangkan oleh gereja sampai sekarang ya. Paulus itu sedang menulis surat kepada para jemaat-jemaat pada zaman itu di beberapa kota. Ada di kota Roma, Galatia, Korintus, Tesalonika dan sebagainya. Mungkin saja Paulus yang nulis surat itu nggak tahu atau nggak sadar bahwa tulisan suratnya itu bakal jadi kitab suci gitu ya. Karena memang boleh dikatakan Paulus ini yang mengajarkan sesuatu yang baru kepada orang-orang di sekitar situ. Nah, orang-orang di sekitar situ kan ada yang Yahudi, ada yang non-Yahudi. Kalau yang Yahudi ini otomatis mereka mendapat pengajaran dari murid-murid daripada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Paulus ini menempatkan dirinya untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi Paulus bilangnya apa? Kepada kamu orang-orang Yahudi, kamu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat kan banyak sekali ya, ada 613 hukum. Tetapi Paulus juga bilang kepada orang-orang non-Yahudi, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk nebus dosa kamu nggak akan selamat. Dan kamu tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ada perbedaan ajaran gitu. Kepada Yahudi harus tetap di bawah Taurat, kepada non-Yahudi tidak harus di bawah hukum Taurat. Artinya kalau sudah tidak harus bawa hukum Taurat, apa? Ya tidak perlu sunat, ya. Akhirnya jadi boleh makan babi, gitu. Karena audiensnya Paulus adalah orang-orang Romawi yang sudah terbiasa makan babi, gitu. Tetapi kalau yang di hukum Taurat ini ada perpuluhan, dan Paulus bilang bahwa hukum Taurat itu untuk orang non-Yahudi sudah nggak perlu lagi, sudah batal. Batalnya gimana? Karena sudah ditebus oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, kalau perpuluhan sudah masuk dalam hukum Taurat sudah dibilang dibatalkan, tetapi masih ada yang memungut perpuluhan, nah berarti kan nggak konsisten gitu aja. Ya, bilangnya sudah dibatalkan tapi masih mungut gitu. Kira-kira gitu ya. Sudah 45 menit.
waktu bersama kita. Ada satu pertanyaan lagi sebagai titik daripada kesimpulan. Ini ternyata 3 kok, ada 3 pertanyaan. Bagaimana Pak? Saya bebas saja. Boleh. Selama nggak diberhentiin sama moderator, mah ayo aja ya. Iya. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Berarti yang saya mau tanya, akhir-akhir ini kan di Palestina kan sedang terjadi pembantian Palestina. Jadi kalau mengikuti berita-berita di Amerika Serikat sendiri kan ada penganut Kristen namanya evangelis. Evangelis itu yang saya mau tanya, kenapa dia sangat mendukung Israel walaupun dia itu beragama Kristen, dimana kan bangsa Palestina sendiri itu hari Kristen yang dibantah. Itu mungkin ada info dari Ya, jadi kalau Kristen, wah sayang ya, tadi saya belum menceritakan asal-usul kitabnya orang Kristen ya. Insya Allah next time. Next time ya, insya Allah ya. Jadi, Kristen itu, di dalam kitabnya orang Kristen, ini kan ada indeks nih, ada yang warna merah, ada yang warna hitam nih. Ya kan? Sayang ya, di Quran nggak ada ini ya, indeksnya. Harusnya boleh ya kalau mau mushaf Quran pakai indeks. Yang warna hitam ini berasal dari kitabnya orang Yahudi ini. Ya. Yang merah, ini kitabnya orang Kristen sendiri yang ini. Ini hanya perjanjian. Jadi yang merah, yang hitam ini disebut sama Kristen perjanjian lama, yang merah disebut perjanjian baru. Usulnya begitu, asal usulnya begitu ya. Yang perjanjian lama ini asalnya dari kitabnya orang Yahudi, yang tadinya bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi. Di abad keempat Masehi, ya, jadi hampir 1000 tahun, baru ini menjadi separohnya, enggak separohnya sebenarnya, 2/3-nya lah kitab Kristen. Nah, cuman bedanya perspektifnya orang Yahudi terhadap kitab tanah ini itu dalam tanda kutip diperkosa perspektifnya ya. Pandangannya orang Yahudi itu disalah atau diartikan berbeda oleh Kristen. Jadi seolah-olah yang perjanjian lama ini oleh orang Kristen dianggap berbicara tentang Yesus di perjanjian baru. Karena mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi, jadi mereka merasa sebagai bangsa Israel tapi rohani gitu. Ya, bukan keturunan Israel, tapi mereka ngaku-ngaku kami juga bagian dari Israel rohani gitu lah. Mungkin karena sentimen itu mereka membela negara Israel. Itu ya yang bisa saya jawab ya. Cuman sedihnya begini, orang Kristen sendiri kalau ke Palestina, kalau mereka mengadakan ritual ibadah, ketemu sama orang Yahudi, orang Kristen ini diludahin mas. Iya kan? Pernah nonton videonya? Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap orang Kristen itu sebagai penyembah berhala. Mereka menyebut Kristen sebagai aboda zara. Itu yang menjadi mungkin bisa menjawab kenapa kok orang Kristen kelihatannya membela Israel. Ya karena mereka ingin mengajak orang-orang Yahudi atau Israel itu untuk masuk agama Kristen. Karena ada perbedaan konsep Mesias di sini gitu. Orang Yahudi bilang Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Orang Kristen bilang Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Karena ada perbedaan itu, jadi yang Yahudi menolak, tapi yang Kristen ngajak-ngajak gitu loh. Ya, yang Kristen ngajak orang Yahudi masuk Kristen, yang Kristen ngajak Yahudi masuk Kristen, yang Yahudi dalam tanda kutip tuh alergi dengan Kristen gitu. Itu ya Mas ya. Nah, silakan. Oke, terakhir Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang tadi mau saya tanyakan sudah sedikit Terjawab. belum dibahas tadi mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Kan kalau beberapa hal yang saya tahu bahwa di perjanjian lama itu ada beberapa yang tidak ada di perjanjian baru ya. Kalau dia. Maksudnya gimana? Jadi ada beberapa mungkin ada perubahan di perjanjian lama dan perjanjian baru Alkitab. Nah yang saya tanyakan perjanjian lama dan perjanjian baru ini kan kata-katanya itu perjanjian. Dan dulu saya mau tanya ini perjanjian antara siapa dengan siapa, makanya terbit ada perjanjian baru. Ya. Apakah nanti ke depannya tidak ada perjanjian baru 1.1 gitu? Nah gini, ya. Waalaikumsalam. Saya paham pertanyaannya dan pertanyaan ini bagus ya. Jadi yang awal-awal disebut sebagai perjanjian itu adalah istilah di dalam tradisi bangsa Yahudi atau bangsa Israel
Yang mana kan mereka ini kan sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang, ya, sebagai bangsa yang disebut bangsa pilihan Tuhan, gitu kan? Karena mereka yang diberikan kitab-kitab ada Taurat, Zabur, dan Injil. Yang Injil nanti belakangan. Ini antara Taurat dan Zabur dulu deh. Bangsa Israel sudah mengalami perjalanan hidup yang sangat panjang, dari mulai mereka dikeluarkan dari Mesir oleh Nabi Musa alaihissalam sampai mereka menjadi kerajaan sendiri selepas wafatnya raja mereka, Raja Salomo, atau yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian sampai mereka dikuasai oleh bangsa Assyria, dikuasai oleh bangsa Babilonia, kemudian dikuasai oleh bangsa Persia, sampai ganti oleh bangsa Yunani, dan akhirnya bangsa Romawi. Ini kan bangsa yang boleh dikatakan lu udah menderita tapi ngeyel gitu. Kalau istilah dalam Bible tuh orang Israel tuh tegar tengkuk gitu katanya, balelo gitu loh. Kalau kata istri saya orang Depok, tambeng katanya gitu. Tambeng. Ya, udah dikasih hukum, langgar terus. Udah diajarin tauhid, langgar terus. Masih bisa musyrik lagi. Orang Israel bisa musyrik gitu Pak. Sudah tahu Tuhan Maha Esa tapi menyembah Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Mereka bisa begitu. Maka itu ketika satu peristiwa, ketika yang namanya istilahnya bangsa Israel ini sudah saking sering berbuat salah, sudah saking sering berbuat dosa, Tuhan yang Maha Esa ini memberikan sebuah istilah, sudah cukup ya, stop ya, sampai di sini ya, selesai nih, final gitu. Udah habis ini kita mulai yang baru. Nah, mulai yang baru itu disebut dengan perjanjian. Jadi perjanjian itu sebenarnya antara bangsa Israel. Bacanya Matius 28:19 itu. Jadi ayatnya di dalam kitab ini ada bahwa Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Bahkan Yesus melarang murid-muridnya berdakwah sampai ke Samaria. Ya, berarti kan tidak keluar dari yang Yudea gitu. Itu di dalam kitab ini ditulis begitu. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, bahwa pada zaman itu, pada saat pembentukan tulisan-tulisan yang bakal menjadi kitab suci, itu kan bisa ditambah-tambahin. Nah, maka itu tadi ada ayat yang tambahan ini, yang Matius 28:19, yang karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kalau bilang semua bangsa berarti kan di luar Israel juga, gitu Pak maksudnya. Nah, ayat yang 28:19 ini adalah ayat sisipan dari gereja Romawi di abad kedua, gitu Pak. Ya, yang bilang ini palsu siapa? Bukan saya. Ada orang-orang dari kalangan Kristen sendiri yang sejarawan, yang mempelajari manuskrip-manuskrip, yang mempelajari budaya dan tradisi Yahudi, yang mempelajari gaya bahasanya, yang mempelajari perbenaran katanya. Itu semua bisa dituangkan bahkan di dalam tafsir-tafsir kitab yang dalam bahasa Inggris, Pak. Mereka berani mengatakan bahwa ini adalah liturgi belakangan gitu. Atau istilahnya rumusan belakangan. Ini kan rumusan untuk membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya kan? Dianggap ini perintah Yesus gitu kan. Tetapi kalau kita lihat dari semua yang di dalam perjanjian baru ini, tidak ada ayat atau catatan murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Putra. Semua murid Yesus membaptisnya dalam nama Yesus saja. Nah, pertanyaannya kan jadi begini, ini murid-murid Yesus, ini nggak taat sama gurunya, atau ini aja sisipan gitu. Indikasinya gampang sekali. Kalau memang benar ini perkataan Yesus yang dianggap Tuhan oleh mereka, maksudnya nggak ditaatin gitu loh Pak. Kan harusnya begitu Pak. Tapi ternyata tidak ada catatan di sini murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti besar kemungkinan memang ini adalah ayat sisipan. Ini yang berkontradiksi dengan ayat bahwa Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Gitu Pak. Mereka akan mengatakan begini, atau pendetanya akan mengatakan begini Pak. Pada mulanya memang Yesus diutus untuk bangsa Israel. Tetapi setelah Yesus disalib dan bangkit dari ketiga, baru ada perintah untuk menyebarkan atau menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Nah, tapi itu asumsi Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak. Baik, para jamaah sekalian serta para penggiat media sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas tidak nyambungan para jamaah. Ada beberapa pertanyaan yang belum tuntas terjawab. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kau juga sehat. Insya Allah. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Hadirin para jamaah sekalian, kaum bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para penggiat media sosial.
khususnya Facebook dan YouTube Masjid Al-Bakri Taman Nasional Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang mu'alaf, kami di Masjid Al-Bakri kok sampai detik ini dari 2024 sejak berdirinya ini masjid 2004 sampai detik ini sudah mengikrarkan sekitar 89 orang. Masya Allah. Atas semuanya pengurus yang menginisiasi hal ini ketika, dan insya Allah mudah-mudahan bertepatan nanti dengan koh juga pada awal bulan Juli ini, insya Allah akan ada salah satu calon anggota mu'alaf yang akan berikrar di Masjid Al-Bakri ini. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan nanti kok ada waktu kembali untuk bersama kita sambil membahas tentang akidah kembali, melanjutkan part kedua. Insya Allah. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya pertemuan kita pada dialog interaktif pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita semua dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.